terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas produk dari Niro, yaitu Slip Stop Tile. Seperti biasa di acara Product of the Week, Katalog Pro tidak sendiri. Katalog Pro dibantu oleh salah satu arsitek, dibantu oleh Raga. Sehat-sehat. Semuanya masih banyak yang jalan juga, ada yang project-project baru juga, Mas. Alhamdulillah lah. Berkah Ramadan. Ibu Desni, perwakilan dari Niro yang akan memaparkan Product of the Week. Selamat siang. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kabar. Niro Granit adalah sebuah premium brand dari porcelain homogeneous tile, di mana brand kami sendiri sudah berkiprah lebih dari 40 tahun, gitu ya. Jadi bukan brand yang baru, kita sudah ada lebih dari 40 tahun, di mana dalam sejarahnya pabrik pertama kami didirikan di Swiss pada tahun 1979. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat pabrik kami ada berlokasi di Gunung Putri, Bogor. Luasan atau area dari pabrik ini adalah sekitar 105.000 meter persegi ya. Jadi di sini kami memiliki beberapa kiln dan kami memproduksi barang itu semua dengan tipe yang glaze tiles. Oke, jadi dalam perkembangannya kita bisa lihat di sini ada prosesnya. Pertama mulai dari preparation ya. Preparation dia penyediaan mulai dari base slip sampai dengan nanti akan menjadi powder. Lalu powder ini nanti juga akan dilakukan menjadi proses yang namanya pressing seperti itu. Jadi dilihat di sini fasilitas yang dimiliki oleh pabrik kami, bagaimana mesin-mesinnya juga senantiasa untuk selalu berinovasi ya. Kami dalam sisi teknologi, mesin dan juga jenis-jenis produk tiap tahunnya pasti akan selalu ganti-ganti. Nah ini barangnya setelah selesai di-press akan masuk ke dalam konveyor, gitu kan, untuk diproses ke tahap yang berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, jadi kalau yang belum pernah ngelihat seperti apa sih proses pembuatan granit tile, semoga video ini bisa membantu ya. Dan di pabrik kami sudah menggunakan digital printing machine ya, jadi semuanya sudah tidak lagi menggunakan teknologi roto, tapi kami sekarang sudah more towards to digital process. Oke, setelah di printing, mereka juga akan diberikan glazing, dan ini proses otomasinya udah robotik ya. Jadi pemindahannya dari satu tempat ke tempat lain juga kita menggunakan proses otomasi. Lalu ini adalah kilnnya di mana proses pembakaran terjadi. Istilahnya kayak dipanggang gitu. Jadi udah jadi tilenya di print, panggang, lalu nanti masuk ke finishing proses. Oke, dari tile-tilenya ini kita bisa lihat kami juga selalu mengutamakan apa yang kami sebut sebagai quality ya. Jadi dari sisi ukuran pun kami akan buat rectified, artinya sisi-sisinya itu akan presisi. Nah ini juga kami memiliki mesin yang canggih di mana proses untuk QC-nya sendiri tidak dilakukan secara manual. Itu yang paling penting ya, karena kalau kita mengandalkan manual yang namanya proses mengandalkan orang pasti akan terjadi kesalahan. Nah, kita buat sebagai otomasi. Dan berikutnya dia akan masuk ke proses packing, dan di sini proses packingnya juga sudah terotomatis semua. Jadi menggunakan mesin autopack. Jadi dikemas kardusnya cantik, lalu disusun satu sampai buat untuk dibawa nanti dimasukin ke dalam palet. Ini proses trappingnya. Lalu nanti mesin ini akan dibawa oleh conveyor, diletakkan secara beraturan di palet-palet yang sudah. Jadi seperti itu prosesnya, memang benar-benar sudah otomatis ya. Kualitas terdepan, prosesnya juga sangat maju. Lalu setelah nanti disusun nih di dalam palet, kami juga ada proses satu lagi yaitu proses wrapping. Untuk memastikan kemasan tidak rusak dan bisa terdeliver ke tangan-tangan customer tercinta dengan kondisi yang paling bagus dan aman. Nah, jadi untuk jaringan distribusi Niro Granit sendiri itu selain melayani pasar di Indonesia, kami juga mendistribusikan untuk ekspor. Dan di Indonesia sendiri, pabrik kami ini sudah bisa memproduksi berbagai jenis ukuran dan berbagai jenis surface.
Untuk pabrik Gunung Putri kami bisa memproduksi ukuran seperti 30-60, 60-60, 80-80, 15x60, 15-90, 60-120, 20-120. Jadi memang banyak sekali. Untuk surface-nya sendiri kami memiliki surface itu macam-macam, ada surface matte, ada surface lapato, ada structure, dan yang terbaru yang kami mau bahas hari ini adalah slipstop surface. Sedangkan seperti yang teman-teman mungkin sudah ketahui juga, Niro Granit selain daripada ukuran basic yang tadi saya sebutkan, kita juga punya ukuran yang besar. Kita menyebutnya big slab ataupun large format. Format-format atau ukuran yang kami miliki saat ini bervariasi, mulai dari 90x180, 120x120, dan juga 120x240. Jadi dari sisi surface sudah beragam, dari sisi ukuran sudah beragam, dan itu yang membuat Niro Granit itu makin eksis ya kalau di kalangan para teman-teman semua, arsitek, interior design, konsultan, developer, dan juga kontraktor. Nah, berikutnya mengenai Niro Granit itu sendiri, kami itu memiliki jaringan distribusi di lokal itu terdiri dari berbagai macam. Jadi nggak usah takut untuk sulit menemukan produk Niro Granit karena kami tersedia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kami memiliki jaringan distribusi melalui dealer, melalui toko-toko premium kami yang kami sebut sebagai Gold Partner. Kami juga ada di modern retail chain yang ada di Indonesia. Lalu kami juga memiliki jaringan showroom kami yang tersedia di kota-kota besar di Indonesia. Nah, selain daripada itu, di era pandemi seperti ini, Niro Granit juga semakin mengukuhkan eksistensi kami dengan mendekatkan diri kepada customer. Melalui apa? Kami punya yang kami sebut sebagai hashtag belanja Niro dari rumah. Jadi customer cukup mengunjungi halaman webpage kami, untuk nanti dia bisa search sendiri mereka mau berada di kota mana, dan nanti bisa kami hubungkan secara langsung dengan sales representatif kami yang siap untuk melayani. Selain daripada itu, kami juga sudah memiliki official store kami yang ada di Tokopedia. Jadi benar-benar ya tidak mungkin kesulitan untuk menemukan produk Niro Granit bagi teman-teman semua. Lalu selain daripada itu, kami juga memiliki showroom kami sendiri, which is konsepnya adalah konsep baru, jadi berbeda dengan showroom dari Granitel merek-merek lain nih. Kami menyebut showroom kami yaitu sebagai Creative Lab. Apa sih Creative Lab itu? Nah, mungkin sambil saya bicara, sambil kita juga bisa melihat ya PPT mengenai apa sih Creative Lab. Jadi Creative Lab merupakan showroom dengan konsep yang sangat unik. Jadi kami di sini menawarkan kemudahan mendesain kepada customer kami. Ketika customer kami datang ke showroom kami, itu akan disuguhkan oleh berbagai jenis pilihan tiles. Mungkin kan customer bingung ya kalau yang awam, aduh tile buat rumah saya baiknya yang mana ya. Nah, kami memiliki konsep itu ada topic walls, ada panel-panel, dan juga ada desainer yang kompeten yang siap untuk melayani para customer kami. Customer datang konsultasi dengan desainer kami. Nah, desainer kami itu bisa membuatkan instant 3D design. Jadi bisa dibuatkan sketsa desainnya itu dari nol. Bener-bener ruangan by ruangan bisa kami buat dengan custom. Jadi customer bisa kebayang nih kalau misalkan memakai tile jenis A, bentukannya seperti ini. Kalau memakai tile jenis B, bentukannya seperti ini. Jadi dia bisa berkreasi sendiri dengan ditemani tentunya oleh desainer profesional kami. Jadi kurang lebih seperti itu konsep showroom yang kami miliki. Saat ini ada di 3 kota, yaitu di Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Jadi kurang lebih seperti itu perkenalan mengenai Niro Granit sendiri, Mas Bayu. Semoga dengan video dan juga presentasi yang tadi kami tayangkan bisa membuat rekan-rekan semua merasa oh lebih kenal Niro Granit selangkah lebih dalam lagi. Ya, sebelumnya mungkin juga biar bisa ngasih tahu juga untuk showroomnya tadi lokasinya di mana ya? Oke, kalau yang di mananya Jakarta ya, untuk di kota Jakarta sendiri showroom kami itu ada di Central Park ya, Mas ya, di Ruko Galaxy ya, Gading Arcade. Bisa sekalian belanja ya. Jadi kalian tuh kalau habis di mall mungkin mau ngeliat tiles atau habis ngeliat tiles mau nge-mall, jadi itu strategis banget, bisa dijangkau dari setiap daerah.
Sekalian jalan-jalan ya berarti bisa ya. Betul. Iya. Dan tadi kan sempat menyebutkan ada produk baru ya, namanya Slipstop ya. Itu apa itu ya? Sebenarnya kan kita juga kita tahu kan paling selama ini ada tekstur, matte sama glossy. Nah, Slipstop ini apa ya? Produk baru apa ini dari Niro? Oke, bagus banget nih pertanyaannya nih Mas Raga. Tapi sebelum saya lanjut ke menjawab pertanyaan Mas Raga, saya juga di sini sebenarnya nggak sendiri nih. Tim Katalog Pro juga kan nggak sendiri. Jadi saya dari Niro juga nggak sendirian ya. Di sini ada rekan saya namanya Vina. Vina juga nanti akan bantu untuk explain untuk lebih jauh mengenai tile Slipstop itu apa aja sih jenisnya, seriesnya apa aja, collectionnya apa aja. Oke, balik lagi ke pertanyaannya Mas Raga ya mengenai Slipstop. Apa sih sebenarnya Slipstop itu? Oke, Slipstop ini adalah suatu jenis permukaan tile yang paling inovatif. Jadi Niro Granit adalah yang pertama memperkenalkan Slipstop tile ini di Indonesia ya Mas ya. Jadi keunikannya adalah seperti ini. Dari sisi tampilan, permukaan dari tiles ini adalah seperti permukaan matte biasa. Jadi permukaannya halus tuh Mas, gitu kan. Nah, yang uniknya pada saat dia keadaannya basah, terkena air ataupun cairan, itu dia akan menimbulkan kesan anti slip. Jadi kesat Mas. Itu yang menyebabkan tile ini jadi nggak licin. Oke, kalau selama ini kan teman-teman mungkin taunya supaya nggak licin ya dipakailah tile dengan surface-nya structure kan, karena dia ada structure-nya jadi mengunci gitu kan, anti slip. Nah ini uniknya nih, dia permukaannya halus, sangat halus, tapi kalau keadaannya basah dia menjadi anti slip-nya langsung naik. Jadi secara teknis ya, kalau kita ngomongin teknisnya, dalam keadaan kering yaitu matte seperti kondisi tile biasa dengan P ratingnya itu P3, tapi ketika dia basah nanti P ratingnya itu akan naik menjadi P5. Jadi kurang lebih seperti itu Mas. Jadi ini benar-benar Niro Granit nih buat inovasi breakthrough banget nih di Indonesia. Kita yang pertama kali perkenalkan gitu. Oke, ini jadi kayak gabungan structure dan matte gitu ya Mbak sebenarnya? Ya betul, jadi gabungan antara matte dan structure. Oke, menarik nih. Oke, untuk tipe-tipenya mau ada apa aja sih nih Mbak sebenarnya untuk tipe motif-motifnya? Tapi kan yang bikin penasaran para arsitek-arsitek dan klien tuh biasanya adalah motif-motifnya ada apa aja nih gitu. Oke, siap Mas Raga. That's why di sini saya ditemenin sama rekan saya Vina ya untuk memperkenalkan ada tipe apa aja sih, motifnya apa aja, bentuknya seperti apa, desainnya seperti apa. Oke, Vina silakan. Halo, selamat siang. Kenalkan saya Vina. Kemudian untuk motif-motif yang kita miliki, kita punya motif yang sangat bervariasi. Yang pertama kita punya motif stone, itu diwakilkan dengan koleksi Pedregral. Kemudian kita juga punya dengan motif marmer, itu diwakilkan dengan Legacy. Kita punya Terrasolux yang sekarang lagi yang lagi tren, itu kita diwakilkan dengan koleksi gemstone. Dan yang terakhir itu adalah koleksi kayu, which is adalah stonewood. Jadi kayunya kita ini adalah konsepnya itu kayu yang membatu. Jadi dia kombinasi antara konkrit dengan kayu. Jadi untuk aplikasinya pun itu pastinya akan sangat luas sekali. Kurang lebih seperti itu. Oke. Selain tipe dan itu paling juga ada ukuran yang misalnya jadi pertanyaan-pertanyaan. Ukurannya ada berapa aja sih untuk ukurannya untuk tipe yang ini? Kalau untuk ukuran, kita untuk yang tile Slipstop, sementara kita hanya di ukuran 60x60. Tapi dari koleksi yang saya sebutin tadi, kita punya size 60x60 dan 60x120. 60x120 dengan surface matte. Dan untuk koleksi kayu itu dengan ukuran 15x90 dan ukuran 20x120. Oke, Mas Raga, sorry, mau nambahin dikit juga. Mungkin Vina juga sebenarnya bisa jelasin lebih detail lagi mengenai motifnya seperti apa ya. Jadi mungkin Vina akan terangin. Dia sebutin ada yang namanya motifnya looks like terrazzo, itu kita akan punya namanya gemstone. Nah untuk melihat lebih dekat lagi kita mungkin bisa provide ya secara live actual seperti apa sih bentukannya gemstone itu. Terus nanti juga kita akan bisa share juga PPT-nya, jadi bisa teman-teman lihat seperti apa motif detailnya. Jadi Vina mungkin bisa lebih terangin lagi ya Vina ya.
Nah, koleksi yang pertama ini yang saya bilang stone look, ini koleksi pedegral. Kita punya 4 color, mulai dari yang paling terang, kemudian abu, dark gray, dan hitam. Ini untuk koleksi yang stone looks-nya. Kemudian kita juga punya koleksi terrazzo looks, ini namanya gemstone. Kita punya 2 tipe. Jadi yang bagian atas ini, 4 color ini kita sebut fondo ataupun dasar. Dan untuk yang bagian bawah ini, kita sebut deco. Bedanya apa sih antara fondo sama deco? Jadi kalau fondo itu, motifnya itu lebih simple, tapi dia ada beberapa speckle-speckle seperti ini. Sedangkan untuk dekonya, deco ini memang didesain lebih berani dengan speckle-speckle yang jauh lebih besar. Dan tipe fondo dan deco ini bisa diaplikasikan secara terpisah atau digabung. Jadi kemungkinan untuk desainnya tuh sangat luas sekali. Untuk desain yang berikutnya itu dengan konsep marble looks. Ini adalah koleksi legacy. Legacy ini kita punya 3 warna, mulai dari light gray, dan dark gray. Dan untuk tipe yang terakhir adalah stonewood. Nah, ini sesuai dengan namanya stonewood, jadi bisa dilihat motifnya ini tuh sebetulnya kayu, tapi di sininya ada motif kayak semacam konkret batu. Jadi ini kayu yang sudah memulai memfosil, jadi kesannya juga sangat natural, dan untuk aplikasinya pun bisa cukup luas seperti itu. Untuk material-material yang atau tipe-tipe ini kayak gini biasanya dipakai di area mana aja ya sebenarnya Mbak kalau saat ini? Untuk atau cocoknya ini kan tipe baru nih, ini cocoknya tuh sebenarnya bagusnya di area mana ya gitu? Apakah di lobby atau di area outdoor atau di kamar mandi, seperti itu sih Mbak sebenarnya? Untuk areanya sih sebetulnya luas banget ya, mulai dari area low traffic sampai dengan area high traffic. Area low traffic contohnya misalnya kita sebut rumah tinggal. Rumah tinggal itu tile slipstone bisa digunakan mulai dari contohnya carport, kemudian garasi, kemudian area cuci, laundry, dapur kotor, rooftop, dan lain sebagainya. Kemudian bisa, kalau untuk area high traffic, itu bisa untuk area-area komersil. Contoh area-area komersil misalkan pedestrian, kemudian bisa juga untuk project-project seperti resort, cottage, itu cocok banget tuh karena tipe pedegral kita itu kan stone look banget, jadi akan terlihat sangat natural, sangat nice, sangat bagus. Selain untuk cottage resort, itu kita juga bisa digunakan misalkan untuk area mall, bisa digunakan untuk area parkiran, public parking, ataupun area-area seperti public toilet. Untuk hotel bisa juga digunakan untuk area-area swimming pool, kemudian outdoor cafe, outdoor restoran, dan lain sebagainya. Oke. Sebenarnya kan tadi juga ngomonginnya high traffic dan segala macam ya. Pasti kan nih kalau orang-orang kalau soal HP dan segala jenis style ini kan pasti konsepnya juga soal durability atau ketahanannya. Nah ini ada data teknisnya nggak sih? Dia kuatnya di beban berapa atau maksimalnya di berapa sih sebenarnya untuk si HT-nya ini, tipe ini? Untuk durability-nya sendiri, ini kita MOR-nya itu adalah 350 kg per cm persegi. Jadi ketahanannya itu sangat baik, jadi nggak perlu takut bahwa nanti tile itu akan mudah retak, mudah pecah, atau tidak long lasting. Karena sekali tile sudah terpasang itu lifetime-nya itu adalah seumur hidup. Seperti itu. Betul. Kemudian salah satu hal yang menarik, kenapa lebih baik menggunakan porcelain tile dibandingkan barang-barang lainnya. Ketahanan kita terhadap stain itu tuh bagus banget. Kenapa ketahanannya bagus? Karena kalau misalkan natural stone itu biasanya kan pori-porinya cukup besar. Sedangkan produk porcelain tile kita buat dengan pori-pori yang sangat kecil. Sehingga kemungkinan stain, kotoran, cairan untuk meresap ke dalam bodinya itu sangat kecil. Jadi ketahanan terhadap stain itu sudah pasti jauh lebih baik dibandingkan dengan produk-produk lainnya.
Selain itu untuk maintenance-nya juga sangat mudah sekali, cukup menggunakan air ataupun cairan pembersih lantai pada umumnya. Dan kemudian yang mungkin perlu saya ingatkan kembali, jangan pernah membersihkan menggunakan cairan chemical ataupun cairan-cairan yang punya kadar asam tinggi, karena itu akan pelan-pelan merusak permukaan lapisannya seperti itu. Oke, baru tadi saya mau nanya soal stain sih, karena kan tadi juga sempat disebutin area dapur ya. Area dapur itu kan kita bisa banyak banget tuh ada di situ, kayak bisa wine tumpah dan orang-orang tuh pasti pada pusingnya adalah wine karena itu ada salah satu noda yang paling susah buat hilang tuh. Nah, tapi tadi udah dijelasin bahwa stain itu aman lah ya berarti kalau untuk di homogeneous tile tipe ini. Betul. Biarpun saya bilang stain itu aman, tapi ya tetap saya sarankan ketika ada kotoran ataupun lain sebagainya, jangan ya udah tile ini stainnya bagus nih, stain resistannya, ya udahlah saya bersihinnya besok aja. Jangan begitu juga seperti itu. Ya diharapkan kalau misalkan ada kotoran ya tetaplah dibersihkan. Cuma memang pembersihan menggunakan tile slip stop itu jauh lebih mudah. Kenapa? Kalau biasanya itu kan untuk area-area basah orang lebih suka pakai tile itu dengan surface structure, which is ya kalau structure dia memang lebih anti slip, tapi punya catatan khusus pembersihannya juga pasti ekstra. Betul. Nah, dengan gebrakan baru ini dengan tile slip stop, maintenance-nya tuh sangat mudah banget, jadi nggak perlu gosok-gosok, nggak perlu repot, jadi cukup ya bersihnya biasa aja seperti itu. Itu salah satu kelebihan yang terbaik dari tile slip stop ini, selain dia memang nggak licin seperti itu. Iya, betul sih. Soalnya kan banyak tuh kita pakai HP juga di kamar mandi segala macam ya buat area lux ya, space tone dan segala macam. Cuman ketakutan kan seperti sabun segala macam itu kan bisa buat licin dan segala macam. Itu sih sebenarnya banyak ketakutan seperti itu tuh untuk pakaian HP. Iya betul, karena kalau untuk slip stop itu untuk terutama ya kalau untuk area kamar mandi punya sisi positif lainnya. Biasanya kalau untuk kamar mandi itu kan suka dibedakan tuh antara area basah ataupun area kering. Betul. Nah dengan adanya si slip stop ini, area basah, area kering bisa menggunakan tile yang sama, jadi nggak perlu capek dibeda-bedain lagi motifnya. Dan selain itu seperti yang tadi pernah dijelaskan bahwa tile slip stop ini ketika kondisinya kering, ratingnya itu adalah 3. Tapi begitu kondisinya basah, ratingnya itu langsung naik menjadi 5. Jadi langsung keset. Jadi nggak perlu takut ada kejadian-kejadian misalkan anak-anak lari-lari di toilet kepleset, ataupun untuk orang-orang lansia itu kan lebih harus mawas ya pemilihan tile untuk kamar mandinya. Kurang lebih sih begitu. Oke, menarik. Sebenarnya juga tadi kan juga kita ngebahas sekilas mengenai motif-motifnya ya untuk tipe-tipenya. Kan juga kadang-kadang HT itu untuk pemasangan HT segala macam kita juga bertanya-tanya bahwa ke tingkat kerandomannya. Nah biasanya di satu box itu misalnya kalau di per meter persegi itu ada berapa tipe randomnya sih untuk HT itu sebenarnya? Nah kalau misalkan untuk tipe-tipe slip stop kita ini motifnya itu random. Jadi karena memang yang kita tuju itu adalah natural looks, jadi nggak perlu takut bahwa desainnya itu akan berulang atau kelihatan fake. Jadi memang kita desainnya itu, tesisnya itu memang semuanya random. Jadi untuk satu box itu pasti udah banyak kerandoman ya Mbak? Betul, pasti random. Jadi nggak perlu khawatir. Ya begitu terpasang, kok semua motifnya misalkan contohnya motif kayu. Begitu ada matanya, begitu terpasang banyak, kok semuanya mata, jadinya tuh berulang ataupun fake seperti itu. Iya sih, banyak ketakutan juga itu sih. Salah satunya adalah kalau tipenya masih terlalu sama, nah kan ntar pas dipasang jadi, waduh, terlalu ngulang gitu. Iya betul. Karena juga kalau soal pemasangan nih, kayak misalnya nut dan segala macam. Nah ini ukuran nut ini minimal di ukuran berapa ya? Dan karena itu kan juga salah satu pengennya kita pasang HT dan segala macam kan kalau bisa nutnya seminimal mungkin biasanya kalau para arsitek-arsitek nih pengennya biar kelihatannya gede-gede. Biar nempel gitu. Ya mas. Iya betul. Kalau dari kita selalu menyarankan pemasangan nut itu adalah di 3 mili. Okay. Karena
bisa nggak kalau tile Niro dipasang tipis? Bisa, tapi kembali lagi, semua itu kan bergantung ke kemampuan orang-orang di lapangan, kemampuan orang-orang yang pasang. Kalau misalkan yang pasangnya jelek, ya pasti hasilnya kurang baik. Tapi memang kita selalu menyarankan untuk pemasangan itu adalah di 3 mili, seperti itu. Oke, berarti itu minimalnya di 3 mili ya sebenarnya untuk bisa dibilang mengurangi human error lah ya bisa dibilang. Betul. Kalau untuk iya. Kalau untuk ngisi nut segala macam ini kan juga ya biasa lah. Kalau kita kan juga takutnya kalau nut dan segala macam itu ada kekotor dan gimana. Nah itu dari Niro menyarankannya pengisian nutnya ini pakai apa sih materialnya? Kalau untuk pengisian nut sih sebetulnya bisa menggunakan semen instan untuk pengisi nut, merek apapun itu boleh. Tapi kita selalu sarankan ketika setelah diisi nut itu harus selalu bersihkan. Jangan setelah diisi. Yang banyak cewek di lapangan setelah diisi nut itu dibiarkan saja. Jadi tahap yang benar itu adalah ketika kalau sudah terpasang, sudah di-laying, proses pengisian nut, kemudian samping-sampingnya itu harus dibersihkan menggunakan spons yang agak basah. Jadi sisa-sisa semennya itu nggak akan tertinggal di body tilesnya seperti itu. Wah ini ilmu baru juga sih nih buat pemasangannya juga sebenarnya kan mungkin banyak orang lapangan dan segala macam yang lupa atau tiba-tiba pasang aja gitu tinggal cuman lupa nih detail-detail yang seperti ini ya sebenarnya. Betul. Jadi banyak keunggulannya ya Mas Raga ya dari Tile Slip Top ini sendiri. Dijelasin sama Vina ya. Kalau boleh kita simpulin sebenarnya ada 4 keunggulan utama dari Tile Slip Top ini nih Mas Raga. Keunggulan yang pertama dia satu anti slip pastinya kan, karena dalam keadaan basah dia langsung naik ratingnya, menimbulkan kesan kesat. Terus yang kedua keunggulannya adalah durability. Jadi yang seperti tadi Vina udah jelaskan gitu ya. Karena tile ini pada slip stop ini pada intinya adalah itu menyatu dengan tilenya Mas. Jadi dia pada saat diproses glazing, pemberian glazing dan tinta dia sudah menggunakan glazing dan tinta yang khusus memang diperuntukkan untuk jenis slip stop ini. Jadi selama lapisan permukaan glazingnya itu bertahan, itu fungsinya akan tetap prima. Lalu keunggulan yang ketiga adalah dari sisi pembersihan ya, easy to clean Mas. Jadi kalau misalnya selama ini kita pengen anti slip dengan surface structure. Kalau surface structure kan kecenderungannya adalah lebih mudah kotor atau menyimpan kotoran kan. Nah ini surface-nya tuh flat ataupun halus, jadi dari sisi pembersihan tidak perlu maintenance yang ribet-ribet banget gitu kan. Dari sisi stain resistance juga kami pastikan ini stain resistance-nya udah berada di kelas A gitu ya, jadi kelas yang tertinggi. Lalu keunggulan yang terakhir yang keempat adalah multiple application, jadi pengaplikasiannya bisa dimanapun, bisa di area indoor, bisa di area outdoor, bisa di flooring ataupun di walls. Jadi memang sangat luas sekali dan dengan keuntungan-keuntungan itu kami rasa slip stop ini adalah sesuatu yang bakal maju ke depannya ya Mas ya. Kalau tadi Niro Granit baru punya Niro Granit itu 4 koleksi ya yang menggunakan slip stop. Tapi untuk ke depannya pastinya akan terus ada inovasi baru, desain-desain baru karena basically kami sudah menggunakan teknologi digital, jadi desain kami menjadi nggak terbatas gitu ya Mas Raga. Terus satu lagi juga mengenai tadi kan pertanyaan Mas Raga mengenai ukurannya ya Mas Raga ya. Ukurannya kan saat ini Vina bilang baru ada available di 60-60, tapi balik lagi ya Mas, doakan aja semoga di tahun berikutnya atau periode berikutnya kita udah bisa aplikasikan di ukuran yang lebih besar lagi gitu kan. Malah sekarang kan udah trendingnya ke ukuran yang large format ya, kedepannya ditunggu aja inovasi berikutnya dari Niro. Kalau ukuran large kayak gini-gini cukup menarik sih, apalagi kan sekarang lagi zaman untuk homogeneous tile kita pakai misalnya buat top table segala macam. Nah itu kan juga kalau misalnya itu bisa dipakai dengan material seperti ini juga bisa jadi opsi baru ya sebenarnya buat para desainer juga. Betul banget Mas, makanya didoain dan ditunggu ya Mas ya inovasi berikutnya dari kita. Doakan bersama. Mungkin saya juga mau nanya sekilas sih, kan tadi juga ada beberapa kita udah ada big slab ya tapi untuk tipe yang matte gitu. Iya. Jadi gini tadi kan kita juga. Sorry. Gimana? Apa-apa? Oh ya, oke sorry. Jadi kalau untuk tadi kan surface-nya Niro Granit ada macam-macamnya. Terus kita ada regular size dan juga ada big slab format kan. Nah untuk big slab format pun kami tersedia yang matte Mas. Jadi ukurannya
20 kali 240 juga available di matte. Lalu ada juga 120 kali 120 nih yang juga available di surface matte. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Kalau yang Big Slab ini teksturnya itu ada apa aja ya sekarang untuk saat ini yang ready? Hanya matte aja atau glossy aja atau gimana nih Mbak? Oke. Thank you banget nih pertanyaannya. Jadi Niro Granit punya Big Slab itu surface-nya macem-macem Mas Raga. Ada surface yang glaze polish, ada surface yang high gloss, dan ada surface yang matte. Saat ini kita available ketiga surface tersebut Mas. Jadi contohnya di apa sih bedanya antara glaze polish sama high gloss ya? Jadi kalau untuk yang glaze polish itu dengan teknologi yang kita bisa bilang teknologinya lebih lama gitu kan. Jadi dia karena glaze polish permukaannya itu kalau dilihat secara looks memang masih kelihatan gelombangnya. Lalu kita keluarin lagi nih tipe yang terbaru itu surface-nya high gloss. High gloss itu udah menggunakan teknologi terbaru Mas. Jadi dari sisi look surface dia polish tapi gelombangnya itu nggak kelihatan Mas. Jadi lebih flat. Dan satu lagi yang matte ya seperti yang tadi saya bilang matte itu berarti surface-nya rustic ya. Dan itu tiga-tiga udah available sekarang Mas. Oke, baru tadi saya mau nanya, soalnya kan apa ya bisa dibilang salah satu Big Slab itu banyak yang menanyakan soal gelombang-gelombangnya ini nih, gimana nih kalau gelombangnya kelihatan? Soalnya kan apalagi kalau kita kan Big Slab berharapnya ya kelihatannya lurus dan besar gitu. Cuman kalau misalnya ada gelombang-gelombang, nah itu kan yang kayak kita kadang-kadang buat terganggu lah bisa dibilang secara looks-nya. Cuman tadi udah dijawab bahwa ternyata ada tipe baru yang namanya high gloss ini ya sebenarnya untuk mengurangi gelombang-gelombangnya ini ya sebenarnya untuk gelombangnya ya. Betul. Jadi dengan yang high gloss ini itu bisa menyelesaikan menjadi solusi untuk yang pengen kelihatannya lebih flat, lebih halus dan lebih looks-nya lebih wah gitu ya. Nah, Niro Granit punya semuanya Mas. Jadi kita memang lengkap banget lah pokoknya koleksinya. Oke. Ya untuk looks misalnya untuk budget yang misalnya kita pengen yang atau tadi maintenance kayak tadi kan kalau kita pakai batu asli segala macam itu kan susah ya untuk maintenance-nya salah satunya. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu opsi ya untuk kita taruh di lobby dan segala macam dengan looks-nya seperti batu, tapi ini untuk maintenance yang lebih mudah sebenarnya. Betul banget Mas. Oke, kalau menurut Mas Raga sendiri tadi setelah ngelihat desain-desain yang sleeve stop gimana Mas? Ada yang kayu, ada yang terrazzo lux, ada yang marble, ada yang stone. Kurang lebih pendapat Mas Raga gimana nih setelah lihat lebih dekat ya tile aslinya? Iya. Benar sih, kalau terrazzo itu kan juga sekarang lagi apa ya bisa dibilang lagi zaman lah di mana-mana sekarang semuanya pada pakai terrazzo untuk di area F&B segala macam. Ya ini menarik sih untuk tadi yang saya bilang bahwa ini adalah opsi untuk misalnya kayak kita pengen ada tekstur baru gitu. Dan juga apalagi untuk yang wood itu kalau kita pengen look-nya pengen ya resort tapi kita nggak punya budget untuk dipakai kayu asli, ini juga bisa menjadi sebuah opsi ya sebenarnya. Bagaimana untuk looks-nya masih wood tapi dengan tekstur yang sebenarnya bisa dibilang maintenance-nya juga seperti homogeneous style gitu ya. Jadi kayak ini bisa jadi opsi untuk arsitek dan interior ya, untuk misalnya finishing mereka di area lobby, di area outdoor, lagi di area kamar mandi yang bisa kita kadang-kadang suka terbatas nih untuk pilihannya ada apa aja sebenarnya seperti itu. Mas Raga, interupsi sedikit, Bu Desi juga. Itu tadi kan Bu Desi bilang ini long lasting kan sebetulnya selama masih ada glazingnya ya Bu. Nah itu ada kurun waktunya nggak sih Bu itu untuk flip stopnya itu bisa hilang gitu. Kalau dari Niro sendiri, apakah sudah ada pengetesan gitu? Guarantee untuk durability-nya tuh sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan gitu Bu Desi. Oke, pertanyaannya bagus banget nih Mas Bayu ya. Tadi kita udah terangin juga kalau itu durability-nya itu bisa dibilang lifetime ya Mas ya, karena dia menempel dengan tile-nya itu sendiri. Kecuali misalnya tile-nya itu memang udah kegesek banget atau misalnya sampai hancur gitu ya, dia somehow pecah atau gimana ya, hilanglah fungsi itu. Tapi selama tile itu masih terawat dengan baik, dengan normal ya. Karena balik lagi karena itu nempel di dalam tile itu sendiri, jadi aplikasi slip stopnya itu nggak hilang Mas, gitu. Dan nggak ada garansi waktunya Bu ya? Maksudnya tergaransi berapa lama gitu biasanya? Oke, kalau untuk garansi berapa lama balik lagi ya Mas ya, penggunaannya apakah di area yang low traffic, medium ataupun very high traffic ya.
gitu. Kalau misalkan lapisan tel itu, suatu tel itu lapisannya tergerus terus atau misalnya printingannya sampai habis nih, ya udah berarti itu memang udah harus tel itu diganti. Mau itu surface-nya secanggih apapun sih, itu memang udah pasti akan hilang fungsinya sih Mas gitu. Jadi durability kita bilang itu akan lifetime, akan terus ada fungsi slip stopnya itu selama tel itu masih dalam keadaan normal ya Mas ya. Jadi bukan pecah ataupun benar-benar terkikis abis lah gitu kan, itu masih berfungsi secara prima. Apa namanya istilahnya kayak garasi-garasi gitu ya Mas Raga, itu ini masih cocok juga Mas, masih disarankan berarti ya Bu Desi? Ya masih bisa kok Mas, aman. Oh. Jadi garasinya bisa kelihatan lebih menarik ya sebenarnya di rumah. Iya. Biasanya kita garasi polos-polos aja ya, jadi kita bisa bermotif gitu sekarang. Bisa lebih berkreasi jadinya. Sama terakhir nih, jadi nggak cuma pamerin mobil, juga bisa pamerin ya. Garasi ya. Sama terakhir nih, apa saya mau nanya, kan biasanya kalau arsitek itu suka sama yang namanya custom, Bu Desi. Nah, kalau di apa namanya motif di slip stop ini bisa di custom nggak sih Bu? Oke, custom ya. Jadi custom itu artinya sesuai dengan motif yang diinginkan oleh customer gitu ya. Betul. Oke, untuk saat ini saya jawab bisa Mas gitu. Tapi pastinya ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Ada tanda bintangnya gitu kan. Tanda bintangnya itu maksudnya apa? Kita nggak mungkin misalnya melayani, saya hanya mau beli 5 meter persegi, minta dibuat custom. Mungkin bisa, tapi harganya sama kayak langsung produksi satu batch gitu ya Mas ya. Karena kan kita dari pabrik sendiri kan pastinya manufacturing ada ketentuan tertentu kan. Kalau untuk membuat custom biasanya kita ada minimum MOQ yang harus di fulfill gitu, seperti itu. Jadi ya itu salah satu syaratnya sih. Jadi ada MOQ tertentu yang harus dipenuhi. Jadi misalnya kalau Mas Bayu ataupun Mas Raga ataupun teman-teman dan rekan-rekan yang lain pengen minta suatu desain dibuat custom dengan slip stop, jawaban saya bisa, tapi pasti ada quantity tertentu yang kita minta gitu, karena itu di luar standar. Kira-kira berapa gitu? Kira-kira minimal berapa nih Bu kalau untuk ketentuannya sendiri? Sebenarnya nggak banyak sih Mas ya, kurang lebih 4.000 meter lah. Masih oke dong, maksudnya masih ya masih kayaknya sih kalau proyeknya Bodai sih itu banyak sih. Lebih cover ya. Kalau rasa Bodai sih itu kecil lah ya. Ya Mas Raga ya, kalau rasa Bodai itu sih kecil lah. Iya, soalnya kan Terasu tuh kita berkaitannya sama custom ya. Terasu tuh pengennya yang beda-beda gitu. Saya mau nanya Bu Desi, kalau untuk slip stop ini sendiri, apakah sudah tersedia di berbagai daerah di Indonesia? Karena kebetulan kan partisipan kita bukan hanya di Jakarta aja nih, ada di berbagai kota juga, seperti itu. Oke, Mbak Ziza, thank you pertanyaannya nih. Jadi tadi kita tuh ada di Sabang sampai dengan Merauke, dari Aceh sampai dengan Papua ada gitu kan ya Mbak Ziza ya. Kebetulan slip stop ini produk baru yang baru aja kami launching di bulan Maret akhir mendekati April inilah ya. Jadi secara distribusi itu sudah ada di kota-kota di pulau-pulau lain ataupun kota-kota besar di Indonesia. Tapi mungkin kalau misalkan ada beberapa daerah mungkin sekitar area timur itu ada sedikit keterlambatan mungkin ya, karena kan proses deliverynya sendiri itu memakan waktu. Tapi kami bisa pastikan untuk di bulan April ini itu sudah merata, sampelnya ada di Indonesia. Mungkin silakan Mas Raga kalau ingin ditambahkan. Paling sih itu sih paling nanti ya mungkin kita juga pengen tahu untuk price listnya nih. Ya biasanya nih terakhir ini kita pengen tahu price listnya tuh harganya berapa nih. Dikit aja, di range berapa sih harganya? Sedikit ya. Saya jadi bingung jawabnya. Range aja Bu Desi, range-nya aja dulu. Oke, sebagai bayangan aja range-nya ya, harganya itu sekitaran berapa ya, itu memang ini inovasi terbaru gitu kan ya. Jadi kami juga positioning harganya itu bukan di angka yang kompetitif ataupun murah gitu ya. Itu kalau mau tahu di level end user itu sekitaran hampir 300 ribuan lah Mas. Oke. Per meter persegi ya Bu ya? Ya, per square meter persegi. Oke. Dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki itu bukan sesuatu harga yang mahal sih ya. Kita juga jangan melihat hanya dari harganya aja Mas ya, tapi dari keunggulan dan fungsi-fungsi produk dan apa sih garansi yang diberikan kepada customer itu sendiri gitu. Apalagi nanti kalau misalnya dari tim
Iya, apalagi kalau nanti dari teman-teman dari tim arsitek ataupun kontraktor ataupun developer yang pasti ada proyek-proyek besar, silakan menghubungi sales representatif proyek kami. Dapatkan harga yang terbaik. Ya. Wah, cukup menarik sih dengan produk baru ini. Benar tadi, kalau bisa mulai dispesifikasiin, ya kita mungkin nanti bisa mulai lah kita lirik-lirik untuk spesifikasiin kali ya. Yes, silakan Mas. Kalau saya sendiri, saya menunggu yang big slab-nya nih untuk yang stopnya nih, karena kalau di top table itu kan buat kitchen gitu kadang-kadang suka aja tuh ada yang slip gitu. Nih kayaknya slip stop dari Niro bisa jadi solusi nih ya buat ibu-ibu. Oke, semoga ya Mas ya nanti kedepannya bisa ada yang ukuran jauh lebih besar lagi gitu daripada ukuran yang saat ini hanya di 60-60 gitu. Pokoknya ditunggu aja Mas inovasi-inovasi berikutnya dari kita. Kita tunggu pasti. Dan yang pasti kalau misalnya kita main-main ke showroomnya tuh tadi kayak keren banget tuh showroomnya tuh, itu akan dibolehin ya. Ya, silakan mampir Mas untuk experiencing sendiri ya. Tadi kan kalau dilihat hanya di foto-foto mungkin nggak terlalu jelas ya, tapi kita intinya di showroom ini beda dengan showroom yang lainnya. Mungkin kalau showroom-showroom yang lain tuh lebih mengedepankan kan mock up gitu kan. Terus nggak ada juga yang full assist dalam desain. Nah, kalau mampir nih ke showroomnya Creative Lab Niro Granit, pertama-tama tuh langsung lihat yang namanya topic walls. Kayak di belakang saya ini adalah salah satu contoh dari topic walls gitu ya, kayak yang tadi Vina juga kasih lihat. Jadi customer tuh nggak bingung mau pilih tile yang mana, karena kita udah urutin tuh tilenya dari yang warna paling terang sampai warna paling gelap. Jadi customer kebayang, oh mau yang warna terangnya, oh yang ini Bu di section yang ini. Oh mau warna yang lebih gelap, oh ada di section yang ini. Setelah dia ngeliat tilenya, saya pengen lihat dong kalau misalkan didesainkan oleh desainer kamu gimana actual looks-nya. Itu juga jadi bisa saling sharing lah dengan tim desainer yang ada di Creative Lab kami gitu Mas. Silakan mampir lihat koleksi kami gitu. Itu biasanya kita bikin appointment dulu apa langsung bisa datang Bu Desi? Oke, appointmentnya dulu ya Mas ya. Kita ada juga di web kita itu appointmentnya by online. Tujuannya apa? Kalau udah bikin appointment dulu, jadi customernya itu ada dedicated time dari desainer kami. Jangan sampai pas datang, pas kebetulan lagi layanin customer lain kan jadi harus nunggu kan. Tapi kalau udah booking appointment duluan, which is by web di nirogranit.co.id, itu customer bisa ngebook waktunya desainer kami gitu. Jadi nggak buang waktu untuk nungguin dulu di showroom kami, kurang lebih gitu. Wah, ini Mas Raga sekali lagi thank you. Abis ini kita break sebetulnya Mas Raga. Tapi saya ada yang mengganjal nih Bu, sedikit. Tadi kan Bu Desi bilang akan ada internal designer dari Niro. Nah itu biasanya ada costnya nggak sih Bu? Kalau misalnya lihat dikasih gambaran, oh nanti kira-kira rumah Bapak kan kayak gini nih kalau pakai tipe type Niro yang seperti ini gitu. Atau memang itu salah satu servicesnya Niro di sana Bu? Oke, jadi kalau customer datang Mas pengen ngelihat untuk didesainkan itu nggak apa-apa, kita berikan free karena kita juga udah ada template-template tertentu ya. Tapi kalau misalkan mau dibikin sampai dengan custom gitu kan, biasanya satu rumah gitu, kita ada kenakan yang namanya DP sih, which is DP-nya itu murah banget kalau dibandingkan dengan di tempat lain ataupun jasa interior design. Jadi customer bisa merasa terlayani dengan baik lah gitu, mendapatkan servis yang terbaik dari Niro Granit. Asal jangan minta bokap satu rumah ya Bu ya? Ya, sebenarnya satu rumah juga bisa sih Mas kalau beli tanah juga. Wow, keren. Pertanyaan pertama dari Pak Justinus Matoyo. Beliau bertanya Bu Desi, dalam pelaksanaan di lapangan di kondisi tertentu pasti terjadi pemotongan. Bagaimana triknya pemotongan granit agar terlihat rapi pada nut bekas potongan? Biasanya bekas potongan akan berbeda dengan nut aslinya, bukan potongan. Oke, pertanyaannya ini udah teknis juga ya. Jadi bagaimana untuk cara potong yang baik ada di lapangan ya. Jadi kita sih selalu menyarankan untuk pemotongan itu menggunakan alat potong yang memang diperuntukkan bagi tali itu Mbak gitu. Jadi supaya biar kelihatan nutnya itu
berbeda ya, which is itu pemotongannya harus dilakukan oleh installer ataupun tukang yang memang sudah terbiasa untuk melakukan proses pemotongan itu sih. Jadi seperti itu. Ada baiknya juga pada saat pemasangannya supaya semuanya kelihatan bagus, kita juga selalu menyarankan kepada teman-teman juga untuk instalasi gunakanlah bantuan seperti yang namanya net spacer ataupun tile leveler. Itu untuk memastikan agar tile bisa terinstall dengan rapi dan baik, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dengan Pak Iwan Sustiawan. Wah, ini Pak Iwan cukup panjang nih pertanyaannya nih. Ya, ada 3 pertanyaan dari Pak Iwan. Banyak ya. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Iwan, berapa persen dalam satu box terdapat jenis slip stop tile yang tidak presisi atau rusak, mengingat semua kemasan menggunakan mesin, Bu? Silakan. Oke, pertanyaan pertama saya jawab ya. Jadi seperti yang tadi kita lihat di video bareng-bareng, sebenarnya proses quality control dan produksinya Niro itu sangat ketat sekali ya Pak ya. Jadi kita pastikan semua tile kita itu melalui proses yang namanya itu squaring, which is rectified tile. Jadi kita memastikan tile satu dengan tile yang lainnya itu memiliki ukuran yang sama. Seperti itu. Jadi kita pastikan ukurannya nggak beda-beda nih, nggak satu misalnya 597 mm ya, satunya 598 mm, itu enggak. Jadi kita lakukan proses squaring to make sure semuanya itu dalam ukuran yang sama. Contoh misalnya kalau tilenya itu matte, itu ukurannya adalah 597 kali 597. Seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang semua presisi ya Bu ya? Tidak ada presisi. yang... Baik. Untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Iwan, bagaimana cara perawatan jenis slip stop tile ini? Apakah ada standar perawatannya seperti HT yang lain, Bu? Oke, tadi rekan saya Vina udah menjelaskan mengenai cara maintenance perawatan slip stop tile. Jadi basically tidak ada yang istimewa dalam melakukan maintenance. Cukup lakukan pembersihan secara rutin dan jangan menggunakan chemical yang sifatnya keras gitu ya. Jadi cukup dengan sabun pel dan air itu udah jadi maintenance yang terbaik. Jadi nggak repot-repot untuk membersihkan tile jenis slip stop ini. Baik. Dan berikutnya pertanyaan ketiga dari Pak Iwan. Untuk pemakaian di area toilet disable, apakah cocok Bu? Mengingat perlu perlakuan khusus. Untuk penggunaan di toilet disable, saya rasa itu masih aman sekali menggunakan slip stop karena pada dasarnya memang slip stop ini dirancang untuk bisa memberikan kesan anti slip gitu ya. Jadi itu nggak problem sih Mbak, nggak masalah sih, bisa diaplikasikan ya. Dan berikutnya pertanyaan dari Pak Satria. Baik, saya akan kasih kesempatan Pak Satria untuk bertanya langsung. Selamat siang Pak Satria. Selamat siang Bu Ziza. Iya, Pak Satria silakan bisa bertanya langsung ke Bu Desi Pak. Ya Bu Desi mau nanya nih, untuk pertemuan sudut itu apa yang direkomendasikan oleh Niro? Sistemnya dari model menang kalah, kemudian adu manis, atau yang kemudian di bird mode? Yang pertama. Oke Pak, sebenarnya kalau untuk pertemuan antar sudut itu tergantung lagi kepada penggunaannya di mana ya Pak ya. Tapi alangkah bagusnya juga kalau dia digunakan itu adu manis ya. Jadi antara satu sisi dengan sisi yang lainnya itu saling menutupi. Berarti ada sisi bagian peti dari sini si tile ini yang terlihat ya, bagian peti. Iya. Manis kan dia sebenarnya saling menutupi ya Pak ya. Jadi kan dia cutting 45 derajat tuh. Kalau cutting 45 derajat ketika disatukan kan dia jadi nggak kelihatan bagian body tile-nya seperti apa. Oke. Yang kedua, saya sering lihat tuh kadang-kadang kontraktor nih usulin, Pak nanti si tile-nya kita grooving ya gitu. Jadi grooving atas inisiatif mereka gitu. Nah itu kan melukai si permukaan dari homogeneous tile. Ada nggak si Niro ini sudah ready stock yang buat step nosing? Oke. Supaya warnanya tetap homogen gitu. Oke Pak, kalau untuk yang step nosing sendiri dan untuk beveling saat ini kita nggak ready stock yang langsung bisa terdeliver ke customer ya. Tapi sebenarnya itu bisa dibicarakan dengan sales representatif kami kalau misalkan memang ada tile-tile yang Bapak pengen lakukan proses step nosing. Kami menyediakan servisnya begitu ya Pak ya.
kami punya satu section sendiri di factory kami yang memang khusus untuk melakukan proses cutting dan juga step nosing ataupun bull nosing. Jadi itu silahkan menghubungi nanti sales representatif kami ataupun kunjungi website kami untuk bertanya bagaimana sih untuk melakukan proses step nosing itu sendiri, Pak. Tapi kalau Bapak tanya ready stocknya enggak, ada atau enggak, itu jawabannya enggak ada, Pak, karena kita benar-benar membuatnya itu made to order. Baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Satria. Katalog Pro di sini sudah banyak bergabung materi-materi building yang ada di dalam katalog, dan kita bisa manfaatkan data teknis brand-brand atau produk material tersebut, dan kita sudah kita klasifikasikan di kategori pekerjaan arsitek interior, sipil, dan MEP. Kita tinggal klik di sini dan akan keluar kategorinya, dan kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita sedang membutuhkan kategori T gitu, tas sama jenis. Nah, kita tinggal klik di situ subkategorinya, dan di sini sudah banyak brand-brand kategori style humble jenis, dan kita bisa masuk ke halamannya. Jadi kita tinggal klik di sini salah satu brandnya seperti Niro, dan kita akan bisa melihat ini adalah halaman Niro. Jadi kita bisa tahu Niro itu dari mana, arsitek gitu. Kita agak males kalau misalnya teleponnya ke kantor, karena kadang-kadang suka tidak sampaikan ke PIC. Tapi di sini kita sudah memasukkan PIC-nya di Bu Gabriel ini, jadi kita bisa langsung menghubungi beliau, dan kita bisa langsung tanya tentang produk Niro atau ingin mengundang tim dari Niro. Terima kasih kepada Bu Desi, Bu Sina, dan tim Niro Granit lainnya. Dan juga terima kasih Mas Raga Bagas dari Abodai atas waktunya. Dan rekan-rekan lainnya yang sudah menyediakan dan meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan jangan lupa untuk saksikan terus program Product of the Week lainnya setiap hari Rabu jam 2 siang dan juga Protox setiap hari Jumat jam 3 sore. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Sampai jumpa, selamat sore. Go Pro with Katalog Pro. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih.